Shalom. Shalom teman-teman, jadi kami di sini pada sore hari ini kami ingin berdiskusi mata kuliah pendidikan agama Kristen yang berkaitan dengan tokoh politik dari berlatar agama Kristen. Nah, apa? Mari kita Diskusi. Matur sakalongkang. Jadi aku di sini aku ngambil politisi yang bernama Johannes Leimena. Jadi dia ini merupakan sosok politisi yang berlatar belakang beragama Kristen. Dia juga orang dokter dan pahlawan nasional. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan, terus Menteri Komunikasi. Dia pernah mendedikasikan dirinya sebagai menteri itu hampir 20 tahun. Itu di era Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Dia orang Manado. Dia orang Manado. Dan sejak muda itu dia sudah aktif di keorganisasian Terus kayak alurnya dia bisa terjun ke dunia politik itu langkah awalnya seperti apa? Awalnya itu dia kan ada di Maluku nih. Terus waktu itu perjuangan untuk Sumpah Pemuda. Nah, dia akhirnya melibatkan diri untuk ikut serta dalam Jong Ambon. Jadi dia salah satu pejuang Sumpah Pemuda Kongres. Dia itu. Terus dia itu juga selama masa hidupnya itu sangat memegang iman yang kuat. Dia punya ayat andalannya yang biasanya dia sering renungkan itu dari Mazmur 90 ayat 1 dan ayat 12. Terus dia benar-benar menggantungkan, menyerahkan, meyakini bahwa dari ayat itu tuh dia bisa jadikan itu pegangan dalam hidupannya. Seperti ditulis di Mazmur 90 ayat 1, doa Musa abadi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dan Mazmur 90 ayat 12 bunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami berolah hati yang bijaksana. Jadi dari ayat itu tuh aku simpulin bahwa Johannes Leimena itu berusaha untuk menjadikan Tuhan itu sebagai pusat kehidupan dia. Jadi seluruh keluarganya itu diajak untuk ikut berpegang terus kepada Tuhan, dan dia berusaha untuk meminta pertolongan dari Tuhan, mengingatkan dia dan sekeluarganya untuk berusaha untuk memiliki hati yang bijaksana sehingga bisa layak di hadapan Tuhan. Lalu kontribusinya selama jadi dokter, dia itu jadi dokter yang mengikuti ajaran Zendik. Jadi pelayanan. Dia jadi dokter sekalian pelayanan juga. Dia jadi pelayanan dalam artian seperti apa? Pelayanan ya, pelayanan. Jadi targetnya dia itu benar-benar melayani masyarakat kecil. Dia kayak benar-benar lebih mengutamakan masyarakat kecil, pembangunan yang ada di desa-desa. Jadi dia pencetus utama puskesmas di desa-desa. Terus selain dia terlibat di politisi sebagai menteri, sebagai kongres, salah satu yang
di Kongres Sumpah Pemuda itu dia juga terlibat dalam melibatkan mahasiswa Kristen untuk ikut serta dalam pelayanan. Jadi ya akhirnya dia buat GMK, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, yang GMI itu sebagai tempat proses pertumbuhan iman, melibatkan mahasiswa Kristen itu untuk berkontribusi melakukan pelayanan di masyarakat. Ya. Sama sekali. Jadi aku ngerasa dari dia tuh bisa menyeimbangkan imannya dengan pekerjaannya atau sambil kerja sambil melayani. Ya, betul. Peringatan. Oke, lanjut. Oke. Jadi ini kan aku ngambil Alexander Amaramis. Nah, teman-teman tahu nggak kalau Alexander Amaramis itu dia yang benar-benar tokoh yang memupuk dia kan dia anggota panitia Bunda. Yeah. Nah, kalian ingat kan kalau dulu Pancasila itu hanya kewajiban untuk umat syariah Islam. Sila pertama ya. Sila pertama. Nah, ini kan isi silanya ini seolah-olah mendiskriminasi yang lain, itu bukan agama yang diakui di Indonesia. Yeah. Jadi agama yang diakui di Indonesia cuma Islam saja. Nah, dialah salah satu pejuang Kristen, tokoh Kristen yang bisa mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus kenapa dia menginspirasi? Karena gara-gara dia benar-benar semasa hidupnya itu selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat kecil. Dia kayak memerhatikan kehidupan masyarakat kecil, kepentingan masyarakat kecil, sama bahkan aspirasinya bisa dia sampaikan ke atas. Kemudian dia juga berani menyampaikan bahwa dia nggak takut kalau dia bakal satu saat dia tuh dibenci orang-orang tokoh Islam. Dia juga nggak takut, soalnya dia benar-benar memberitahu apa yang benar. Kan nggak mungkin orang Islam kok yang di Indonesia. Jadi kalau dibilang jasa paling besar ya itu, soalnya dia ikut merumuskan dasar negara kita, Pak. Jadi ini gimana inspirasi, kenapa dia begitu menginspirasi juga sebagai generasi muda. Kita juga pasti pengen kayak Alexander Amaramis, gimana melalui keimanan dia bisa benar-benar ikut merubah bangsa. Jadi nggak kayak habis dalam satu ruang lingkup, tapi ruang lingkupnya ini bisa merebah kemana-mana, bisa berdampak kemana-mana. Itu yang bisa diambil dari Alexander Amaramis. Next, gak usah panjang-panjang. Aku ambil TB Simatupang. Jadi TB Simatupang ini aslinya tuh dari Tanah Batak Cidikalang. Terus dia berasal dari keluarga Kristen yang benar-benar saleh kali. Dari kecil dia itu udah dibawa pelayanan sama orang tuanya. Terus selama dia masuk sekolahnya, dia udah bercita-cita nih mau jadi tentara angkatan gitu. Akhirnya setelah dia tamat sekolah, terus dia akhirnya masuk nih ke Akademi Kemiliteran, belajar di situ. Terus habis itu di tahun 1948 dia jadi wakil staf, ketua staf. Terus habis itu pada tahun 1950 dia bisa jadi kepala staf Angkatan Perang RI. Nah, di kampung kan ada museum. Tapi itu TB Silalahi. Ini TB Simatupang. Oh, beda orang ya? Iya, beda. Sama TB ya? Iya. TB itu toko bangunan. Bukan. Dan gitu. Terus habis itu dia kan udah mencapai masa pensiunnya nih, karena dia sebenarnya nggak bingung sih. Dia memutuskan karena di masa pensiunnya ini dia memutuskan untuk ikut pelayanan. Iya, ikut pelayanan ke gereja-gereja gitu kan. Terus karena memang dari kecilnya diajarkan pelayanan, karena kan semakin tua pelayanan kita itu harus semakin muda gitu, berkobar-kobar gitu kan. Terus akhirnya dia ngasih banyak sumbangan-sumbangan lah ke gereja-gereja dalam bentuk ideologi-ideologi tentang landasan
etika-etika gitu kan. Terus habis itu si TB ini juga pernah jadi ketua Dewan PGI Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi dia ini juga salah satu orang yang turut ambil andil turut ambil andil dalam itu tadi Pancasila, sila pertama itu. Dia menunjukkan bahwasanya ini loh Kristen Protestan ini juga bisa menerima bahwasanya sila pertama itu bukan hanya dulu soal agama tentang yang Islam gitu. Jadi Bukan hanya salah satu agama, tapi ada banyak karena Pancasila ini kan kita kan berbeda-beda. Jadi dia mau nunjukin Kristen Protestan itu bisa kok menerima perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai terorisme. pluralisme. Iya. Mungkin ini Pak. Di sini aku mengambil tokoh politisi Kristen yaitu Mr. Johannes Watu Harhari. Nah di sini beliau lahir di Saparua, Maluku pada tanggal 6 Juli 1900. Ini temannya ini ya. Iya, Johannes mirip Sulaiman. Johannes. Iya, Johannes Tombak. menjadi gubernur Maluku pertama dan politisi dalam pergerakan nasional Indonesia. Beliau semasa hidupnya sangat berdampak bagi bangsa dan negara. Beliau terlibat dalam memperkuat kesebelasan Jong Ambon. Dulu itu Jong Ambon ini mengutamakan pendidikan dalam olahraga. Jadi dalam sepak bola, tentang olahraganya itu. Jadi beliau memperkuat kesebelasan Jong Ambon dan beliau menjadi salah satu ketua di Jong Ambon di Malang. Sama seperti Maramis tadi, beliau menjadi salah satu bukan panitia. bukan gitu. Yang Pancasila. Yang Menyuarakan. merubah Pancasila. keberatan terhadap sila pertama yang Syariah Islam. yang pada kalimatnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, beliau ini mengapa keberatan? Karena kalimat tersebut akan berdampak sangat besar karena di mana Indonesia merupakan negara yang beragam agama maupun suku dan lain-lain. Nah, ketika syariat Islam ini di dalam sila pertama tadi akan berdampak sangat besar dalam Indonesia, dan beliau mengapa keberatan? Karena merupakan salah satu bentuk mempertahankan iman sebagai seorang Kristen. Beliau juga turut berperan dalam proklamasi kemerdekaan menjadi salah satu wakil Maluku yang menjadi salah satu anggota PPKI dan mendampingi Soekarno-Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan. Nah, di samping kesibukannya sebagai gubernur Maluku dan politisi, beliau ini tidak lupa dan selalu dekat dengan Tuhan. Setiap malam ia berdoa dan membaca Alkitab dan mempercayai bahwa Alkitab ini berisi pesan-pesan Allah dalam menjalankan dalam menjalankan tugasnya untuk memimpin rakyatnya. Sebagai landasan. Ya, sebagai landasan, sebagai petunjuk atau pedoman. Nah, dan beliau ini di samping cinta bangsa dan negara, beliau sangat cinta pada anak dan istrinya. Setiap pulang dari pekerjaannya, siap makan malam atau sarapan, beliau memiliki waktu untuk makan bersama dengan anak dan istrinya dan berdialog bersama untuk memperkuat cintanya kepada ikatan keluarganya. Jadi beliau cinta pada keluarga dan bangsanya. Ya, oke. Selanjutnya, Baik, Bapak. beliau menjadi menjadi ketua SA. SA itu Sarekat Ambon, memperjuangkan melanjutkan dari yang didirikan oleh
yang didirikan oleh A.J. Petty pada tahun 1929 dengan tujuan menyejahterakan dan memperjuangkan hak rakyat Maluku yang ditindas oleh bangsa Belanda. Jadi di sini Menerapkan kasih ya. dalam perjuangan menerapkan kasih dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Thank you. Yuk, Ya. Next, nih. terakhir nih. Saya ini memilih tokoh saya di sini memilih tokoh Sam Ratulangi atau yang nama panjangnya Dr. Gerungan Saul Samosil Jacob Hatulangi. Dia itu lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 5 November tahun 1800. Dia itu seorang politisi Kristen yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dia juga memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dengan menggunakan nilai demokrasi, keadilan, sebagai yang diajarkan dalam iman Kristen. Sam Ratulangi juga sangat memiliki tinggi ajaran Kristen, di mana Sam Ratulangi memiliki toleransi yang tinggi dan Sam Ratulangi lebih mementingkan persatuan antara berbagai suku dan agama di Indonesia. Gitu. Terus Jadi sikapnya dia pluralisme ya. Iya, dia balik lagi kayak kemarin. Terus kontribusi Sam Ratulangi itu dalam perjuangan Indonesia dalam masa penjajahan Belanda, dia berperan penting juga nih dalam memperjuangkan penghapusan kerja paksa tanpa upah bagi setiap orang yang tinggal di Minahasa. Sam Ratulangi sangat menginspirasi kita melalui tindakan-tindakannya yang sesuai dengan ajaran Kristen, di mana dapat kita lihat bahwa Sam Ratulangi sangat mementingkan toleransi. Hal ini juga dapat kita jadikan sebagai motivasi kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Betul. Karena kita ketahui di zaman sekarang di negeri kita ini semakin banyak yang intoleran, semakin banyak sekarang keadaan rasisme hingga diskriminasi. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat itu dari kelima politisi ini tuh benar-benar berperan di lingkungan masyarakat ya. Di sekitar dia. Bukan hanya di dalam golongan dia sendiri, Iya, bukan tapi hanya benar-benar Dari tanpa masyarakat memandang mengaplikasikan kasih yang Iya, telah diajarkan oleh 10 buah roh yang ada di atas. ya betul 10 buah roh. benar-benar mengimani imannya dan bersikap pluralisme. Betul. Ya kayak apa kemarin? Yang selesai Tangerang di Gresik ya. Ya di Gresik kemarin, terus ada juga di Tangerang yang Rosario. Seharusnya Siapa? jangan sampai terjadi lah ya. Iya. Karena kan seharusnya bisa saling menghormati. Nah justru dari kejadian-kejadian seperti itu iman kita harus semakin kuat. Iya, semakin kuat. Seperti politisi ini walaupun dia berada di lingkungan yang ya benar-benar minoritas, tetap harus Suara berani dia. berani bersuara dan tetap mengimani. Imaninya. Oke, baiklah teman-teman, sekian hasil diskusi kami pada pertemuan ini. Saya harap teman-teman juga bisa meniru tokoh politisi yang berperan penting tidak hanya dalam ruang lingkup atau membela hak orang-orang Kristen, namun berperan penting dalam kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia. Sekian yang bisa kami ucapkan. Shalom. Shalom.